Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Info Japan ID. Oke, di video kali ini saya ingin ngebahas tentang Tokute Gino ya. Jadi ada yang tanya di komentar video sebelumnya, apakah Tokute Gino itu bisa lewat jalur mandiri seperti program magang ke Jepang. Pada video sebelumnya saya pernah ngebahas tentang program praktek magang ke Jepang itu untuk yang ingin jalur mandiri itu bisa ya, untuk program magang ke Jepang. Nah, begitu juga sebaliknya, begitu juga dengan Tokute Gino. Tokute Gino juga bisa ya, sangat-sangat bisa kalau Tokute Gino itu untuk ikut jalur program mandiri. Bahkan saya pun menyarankan kepada teman-teman semua untuk yang ingin kerja di Jepang dengan visa Tokute Gino, saya menyarankan untuk mengikuti jalur mandiri saja, karena kalau misalkan mengikuti LPK ya, nanti teman-teman akan menyesal pada kemudian hari, pada saat pas mau pemberangkatan atau malah nggak berangkat gitu kan ya. Karena sebenarnya untuk prosedur visa Tokute Gino itu nggak terlalu ribet ya, jadi bisa dilakukan dengan sendiri gitu kan. Tetapi teman-teman semua kalau ingin mengikuti program magang program Tokute Gino jalur mandiri itu, teman-teman harus mempersiapkan terlebih dahulu persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan. Nah, persyaratan-persyaratan yang harus disiapkan itu yang wajib itu adalah, yang pertama adalah sertifikat SSW atau keterampilan khusus ya. Jadi teman-teman bisa daftar tesnya di Prometik ya, atau di layanan-layanan yang lainnya. Nah, untuk pada umumnya itu daftarnya di Prometik ya. Nah, teman-teman bisa ikuti tes-tesnya. Jadi tesnya itu ada yang menggunakan bahasa Jepang, ada juga yang menggunakan bahasa Indonesia juga ya, seperti pertanian, untuk peternakan itu menggunakan bahasa Indonesia, dan juga Kaigo juga ya menggunakan bahasa Indonesia tesnya. Oke, selanjutnya kalau misalkan teman-teman punya atau teman-teman ex magang, ini sangat bisa sekali untuk bisa berangkat lagi ke Jepang dengan visa Tokute Gino jalur mandiri ya. Jadi sangat bisa sekali saya sarankan untuk tidak lewat LPK ya, karena kalau misalkan lewat LPK nanti teman-teman akan dimintai banyak uang ya, akan mengeluarkan banyak uang. Jadi lebih baik ikuti jalur mandiri aja. Nah, terus persyaratan yang selanjutnya adalah JLPT ya, atau sertifikat bahasa Jepang. Nah, untuk sertifikat bahasa Jepang ini sendiri untuk Tokute Gino itu ada dua ya. Yang pertama bisa JLPT minimal N4, yang kedua bisa JFT. JFT ini teman-teman bisa daftar di Prometik. Nah, untuk teman-teman yang nggak tahu cara daftar JFT-nya atau JLPT-nya, teman-teman bisa cari di video saya ini ya, di channel saya ini, video-videonya sudah saya upload tentang cara daftar JLPT. Dan selanjutnya nanti akan saya upload juga tentang cara daftar ikut tes SSW dan materi-materinya ya. Kalau misalkan teman-teman membutuhkan, silakan teman-teman komentar di video ini ya. Oke, selanjutnya hal yang perlu dipersiapkan adalah mencari TSK. Apa itu TSK? TSK itu kalau dalam singkatan bahasa Jepangnya itu adalah Toroku Shiken Kikang ya. Jadi kalau misalkan dalam istilah Indonesia itu adalah agensi. Nah, agensi ini teman-teman bisa cari di Indonesia atau yang sudah berada di Jepang. Nah, ada beberapa agensi yang bisa saya rekomendasikan ya. Nanti teman-teman bisa lihat di deskripsi ya untuk agensi-agensi yang bisa saya rekomendasikan. Nah, untuk lewat agensi ini, ada agensi yang bisa dari Indonesia, ada agensi yang memang harus teman-teman sedang berada di Jepang atau teman-teman sedang magang gitu kan. Nah, banyak juga agensi yang menyalurkan dari Indonesia, jadi mendatangkan dari Indonesia gitu kan. Nah, untuk agensi-agensi ini sendiri ada yang perlu bayar, ada yang gratis, sama sekali gratis ya. Nah, agensi-agensi yang akan saya rekomendasikan kepada teman-teman nanti di deskripsi, itu adalah agensi-agensi yang memang tidak memungut biaya sepeser pun, kecuali biaya pribadi seperti biaya pembuatan paspor, biaya untuk MCU dan segala macamnya ya. Nah, untuk biaya pemberangkatan, visa dan biaya penerbangan, biaya pesawat itu nanti ditanggung sama perusahaannya.
Nah oke, jadi kalau misalkan teman-teman lengkap persyaratannya, maka teman-teman bisa sangat bisa untuk mengikuti program magang program Tokutei Gino dengan secara mandiri ya. Jadi teman-teman bisa persiapkan terlebih dahulu persyaratan-persyaratannya untuk SSWW. Teman-teman bisa pelajari materi-materinya terlebih dahulu. Nah, yang paling penting adalah bahasa Jepangnya ya. Nah, untuk bahasa Jepangnya, kalau misalkan saya menyarankan itu teman-teman ikut aja JFT, karena JFT ini ada setiap 3 bulan sekali ya. Jadi setiap bulan ganjil JFT itu ada tesnya. Nah, kalau misalkan JLPT itu 1 tahun cuman 2 kali ya. Itu bulan 7 sama bulan 12 untuk tesnya. Jadi teman-teman bisa ikut tes JFT aja untuk sertifikat bahasa Jepangnya. Nah, kalau misalkan Tokutei Gino secara mandiri ini tuh memang membutuhkan banyak waktu. Nah, kalau misalkan teman-teman pengen masuk LPK terlebih dahulu, boleh ya teman-teman masuk dulu ke LPK. Nanti teman-teman belajar bahasa aja dulu, belajar SSW-nya dulu, terus teman-teman ikut tes. Dan setelah lulus, nanti setelah punya sertifikat, teman-teman keluar dari LPK-nya dan teman-teman cari job sendiri. Itu bisa ya, sangat bisa ya. Untuk Tokutei Gino itu kurang lebih seperti itu. Nah, tetapi karena kebanyakan dari teman-teman mungkin orang-orang Indonesia yang nihil informasi tentang Tokutei Gino, tentang cara-caranya, tentang bagaimana supaya bisa ikut program Tokutei Gino ini tuh secara mandiri gitu kan ya. Nah, karena informasi yang sedikit, jadi mungkin dari teman-teman banyak yang beranggapan kalau misalkan ke Jepang dengan visa Tokutei Gino itu harus lewat LPK. Ini sebenarnya nggak perlu ya, sama sekali nggak perlu lewat LPK. Nah, tetapi untuk teman-teman kalau misalkan pengen lebih efisien misalkan ya, pengen nggak mau ribet gitu kan, kalau misalkan ngurus sendiri itu pasti ribet ya. Jadi teman-teman tinggal lewat LPK saja. Oke, kurang lebih seperti itu yang bisa saya sampaikan. Sampai jumpa di video selanjutnya.